Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi probabilitas lagi. Setelah pada video sebelum-sebelumnya ada beberapa probabilitas yang sudah dijelaskan ya. Maka pada video kali ini akan dijelaskan mengenai probabilitas bersyarat. Sesuai dengan namanya, berarti probabilitas bersyarat ini dikerjakan jika ada syaratnya. Langsung saja, probabilitas bersyarat A terjadi jika diketahui B telah terjadi. Itu berarti dapat dinyatakan sebagai P, A, ada garisnya ya, ini menandakan jika B, gitu. Itu lambang dari probabilitas bersyarat A terjadi jika diketahui B telah terjadi. Lambangnya seperti ini. Dengan rumusnya, PA jika B itu sama dengan peluang dari A irisan B dibagi peluang B-nya, peluang yang paling belakang atau peluang syaratnya. Dengan syarat, PB-nya tentu tidak boleh sama dengan 0, sehingga PB-nya harus lebih dari 0. Kalau PB-nya sama dengan 0, nanti jadinya tidak terdefinisi. Oleh sebab itu, syaratnya PB harus lebih dari 0, atau tidak sama dengan 0 ya. Nah, di sini biasanya kendalanya adalah cara membaca PA jika B. Mana sih A-nya, mana sih B-nya gitu ya. Kalau misalnya sudah dari definisi seperti ini sih enak. Terjadi jika, oh syaratnya berarti B gitu, enak ya. Tetapi kalau sudah ada contoh kasus soal, nanti untuk menentukan PA jika B-nya akan lebih bingung. Nah, ada salah satu tips untuk menentukan mana A-nya, mana B-nya. Salah satunya sebagai berikut. Ini cara membaca PA jika B dan menentukan mana kejadian A-nya, mana kejadian B-nya. Gitu. Mengacu pada probabilitas bersyarat A terjadi jika diketahui B telah terjadi, itu tadi dinyatakan gini ya lambangnya ya. Nah, dari sini diperoleh kejadian sebelum jika itu berarti kejadian A. Sedangkan kejadian sesudah jika itu berarti atau yang berpasangan dengan jika ya, jika titik-titik, nah titik-titiknya itu akan menjadi kejadian B atau syarat. Gitu. Nah, lambang tegak lurus seperti huruf L kecil atau I besar ini namanya adalah jika. Contohnya nih, salah satunya, probabilitas kartu yang terambil bernomor 10 jika diketahui bahwa nomor kartu yang diambil paling sedikit 5. Di sini ada dua kejadian, yaitu kartu yang terambil bernomor 10 dan nomor kartu yang diambil paling sedikit 5. Mana yang A, mana yang B sesuai dengan definisi, berarti sesudah jika, ini jika setelahnya berarti nomor kartu yang diambil paling sedikit 5 ini adalah sebagai B. Sedangkan sebelum jika, berarti yang merah ini ya, ini sebagai A. Oleh sebab itu, diperoleh bahwa A-nya itu kartu yang terambil bernomor 10 dan B-nya adalah nomor kartu yang diambil paling sedikit 5. Itu. Dan tanda ini adalah tanda jika. Gitu ya, jadi sebelum jika adalah kejadian A, sesudah jika adalah kejadian B. Itu salah satu cara membaca PA jika B. Gitu. Nah, sehingga probabilitas kartu yang terambil bernomor 10 jika diketahui bahwa nomor kartu yang diambil paling sedikit 5 dapat dituliskan PA jika B. Itu untuk cara membaca PA jika B, menentukan kejadian A-nya mana, kejadian B-nya mana. Sampai di sini kalau ada kesulitan silahkan tanya saja di forum ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan langsung ke contoh soalnya atau contoh 1. Misalkan kartu-kartu yang diberi nomor 1 sampai 10 ditempatkan pada sebuah topi, kemudian dikocok dan diambil satu kartu. Jika diketahui bahwa nomor kartu yang diambil paling sedikit 5, maka tentukan probabilitas bersyaratnya kartu yang terambil bernomor 10. Nah, kalau tadi kan kalimat jika kalimat, kali ini diganti. Jika kalimat, kemudian ada kalimat. Patokannya sesudah jika adalah kejadian B, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kejadian A dan kejadian B dulu, kita masuk ke semestanya terlebih dahulu atau omeganya. Di sini ada kartu yang diberi nomor 1 sampai 10. Berarti omeganya adalah kartu 1,
2, 3, sampai ke 10. Dengan jumlah anggota omeganya atau N omeganya sama dengan 10. Dari yang ditanyakan, berarti probabilitas bersyaratnya kartu yang terambil bernomor 10 jika diketahui bahwa nomor kartu yang diambil paling sedikit 5. Sesudah jika adalah B, berarti nomor kartu yang diambil paling sedikit 5 itu nanti sebagai B. Nih, kejadian nomor yang terambil paling sedikit 5. Sedangkan yang tidak bersamaan dengan jika, yaitu kartu yang terambil bernomor 10, ini nanti akan sebagai A. Gitu ya. Nah, sehingga kalimatnya tadi diubah, kartu yang terambil bernomor 10 jika diketahui bahwa nomor kartu yang diambil paling sedikit 5. Berarti A-nya kejadian nomor kartu yang terambil 10, yang tidak bareng sama jika, bukan pasangannya jika gitu ya. Kartu yang terambil bernomor 10. Berarti cuma ada satu kemungkinan, yaitu yang terambil cuma nomor 10, sehingga kejadian A-nya cuma 10. Dengan banyaknya anggota adalah cuma satu ya, yaitu angka 10. Sehingga peluang kejadian A-nya sesuai dengan rumus probabilitas yaitu NA per N omega, dengan NA-nya adalah 1 dan N omeganya adalah 10. Sehingga PA-nya diperoleh 1/10. Nah, sedangkan untuk kejadian B-nya yaitu nomor yang terambil paling sedikit 5. Paling sedikit 5 berarti 5 boleh ya. Boleh. 4 tidak boleh karena paling sedikitnya 5. 4 kan terlalu sedikit, di bawahnya 5 jadi nggak boleh. Dengan kata lain B ini lebih besar sama dengan 5. Sehingga B-nya anggotanya 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kita hitung anggota dari B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NB-nya ada 6 sehingga probabilitas dari B-nya NB per N omega, NB-nya 6, N omeganya 10 ya, ketemu N/10. Nah, untuk mencari PA jika B, kita butuh A irisan B. Kita lihat A-nya anggotanya 10, B-nya anggotanya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada anggota yang sama? Ada ya, yaitu angka 10. Sehingga A irisan B-nya cuma angka 10. Anggotanya cuma satu ya, yaitu angka 10, sehingga NA irisan B-nya 1. Dan peluang A irisan B itu sama dengan NA irisan B dibagi N omega. 1 dibagi N omeganya 10, 1/10. Nah, dari sini sudah ketemu PA-nya, sudah ketemu PB-nya, dan ketemu juga PA irisan B. Sehingga PA jika B-nya dapat dicari sebagai berikut. Dimasukkan saja rumusnya PA irisan B dibagi PB. PA irisan B-nya tadi 1/10, PB-nya 6/10. Tinggal dimasukkan rumus saja. Ini sederhana sekali ya, ngitungnya 1/10 per 6/10. Per yang di tengah ini jadi kali, yang di bawah dibalik, jadi 10/6. Sama-sama ada 10 ya, bisa saling menghilangkan, sehingga hasilnya sisa yang atas 1, yang bawah 6. Hasilnya 1/6. Itu untuk pembahasan contoh 1. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan, tanyakan saja di forum. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu contoh 2. Nah, contoh 2 ada suatu kasus. Satu keluarga mempunyai 2 anak. Tentukan probabilitas bersyarat bahwa keduanya laki-laki bila diketahui salah satunya laki-laki. Dari sini berarti ada bila ini pengganti jika, yang berpasangan dengan bila sesudah bila adalah salah satunya laki-laki, ini berarti nanti sebagai B, sedangkan yang bukan sesudah bila atau di depannya bila, yaitu keduanya laki-laki nanti sebagai A. Gitu ya. Nah, satu keluarga mempunyai 2 anak. 2 anak berarti otomatis kemungkinannya bisa wanita, bisa laki-laki. Gitu ya. Berarti kemungkinan anaknya ada laki-laki dan ada wanita. Seperti 2 buah koin yang dilemparkan, yaitu gambar dan angka. Kali ini kita bermainnya dengan L dan W, laki-laki dan wanita. Sehingga ketemu omeganya LLWW ya pertama, kemudian yang ini disilang LW gitu. Sehingga kemungkinan pertama anaknya laki-laki. Kemungkinan kedua anaknya laki-laki, anak pertamanya laki-laki, anak keduanya wanita. Kemungkinan ketiga anak pertamanya yang wanita, anak ketiganya yang anak keduanya yang laki-laki. Saya ulangi. Kemungkinan pertama yaitu keduanya laki-laki. Kemungkinan kedua anak pertamanya laki-laki, anak keduanya wanita. Kemungkinan ketiganya
Anak pertama wanita, anak kedua laki-laki. Dan kemungkinan terakhirnya keduanya wanita. Sehingga ruang sampelnya ada LL, LW, WL, dan WW. Jika dituliskan berarti ruang sampel omeganya yaitu LL, LW, WL, dan WW. Ini kemungkinan dari anak-anak dari pasangan keluarga tadi. Sehingga ada berapa anggota omega? 1, 2, 3, 4. 4 anggota omega. Sehingga N omeganya sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah probabilitas bersyarat bahwa keduanya laki-laki bila diketahui salah satunya laki-laki atau PA jika B. Sehingga diperoleh bahwa A-nya adalah sebelum bila yaitu keduanya laki-laki dan B-nya sesudah bila yaitu salah satunya laki-laki. Langsung saja keduanya anak laki-laki berarti kan mau tidak mau LL ya, keduanya laki-laki. Anggotanya A berarti LL saja sehingga NA-nya anggotanya cuma ada 1. Peluangnya berarti NA per N omega yaitu 1/4. Selanjutnya untuk kejadian salah satunya anak laki-laki, berarti kan kalau salah satunya anak laki-laki bisa, yang penting minimal ada satu laki-laki gitu ya. Berarti bisa LL, bisa LW, bisa WL. Nah ini kan salah satunya mesti laki-laki gitu ya. Berarti nanti B-nya itu ada LL, LW, dan WL anggotanya gitu ya. Nah gini, LW, WL, dan LL. Ada berapa anggota B? Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 anggota B. Sehingga peluang dari B itu NB dibagi N omega. Dengan NB-nya 3 dan N omeganya tadi 4. Gitu ya. Kita keep dulu PA-nya 1/4 ya. Nah, sedangkan PB-nya nanti 3/4. NB-nya 3, N omeganya 4. Sedangkan A irisan B-nya karena A-nya anggotanya cuma LL, sedangkan B-nya ada LW, WL, LL, berarti anggota yang sama adalah cuma LL, yaitu jumlah anggotanya cuma 1. Sehingga PA irisan B-nya itu sama dengan NA irisan B dibagi N omega. NA irisan B-nya 1, N omeganya tadi 4, berarti 1/4. Jadi diperoleh PA jika B-nya kita masukkan ke rumus PA irisan B dibagi PB. PA irisan B-nya 1/4, PB-nya 3/4. Sehingga hasilnya 1/4, perbesarnya ini jadi kali, 3/4-nya kita balik. Sama-sama saling menghilangkan, berarti atasnya sisa 1, bawahnya sisa 3. Jadi ketemu contoh 2 hasilnya adalah 1/3. Itu untuk pembahasan contoh 2. Sebelum saya lanjutkan ke contoh 3 yang lebih rumit, silahkan kalau misalnya ada kesulitan, ditanyakan saja di forum. Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada contoh 3. Untuk contoh 3 ini perlu pemahaman yang ekstra. Karena ini nanti termasuk pengayaan dari PA jika B ya, atau probabilitas bersyarat. Biasanya yang ditanyakan adalah PA jika B sehingga tinggal dimasukkan rumus gitu. Kalau ini nanti ada suatu logika pengantarnya terlebih dahulu gitu. Coba ya, kita baca dulu soalnya atau kasusnya. Sebuah kotak memuat 7 bola hitam dan 5 bola putih. Berarti ada 7 hitam, ada 5 putih. Jika diambil 2 bola dari kotak tanpa pengembalian, ingat di sini tanpa pengembalian. Berarti kalau sudah diambil tidak dibalikin lagi gitu ya. Dan setiap bola dalam kotak mempunyai kemungkinan yang sama untuk terambil. Maka tentukan probabilitas bahwa kedua bola yang terambil berwarna hitam. Dari sini perlu diperhatikan bahwa bola kedua diambil jika bola pertama sudah terambil. Ya nggak mungkin bola kedua diambil tanpa mengambil bola pertama terlebih dahulu. Itu nanti namanya bola pertama, bukan bola kedua gitu ya. Jadi di sini kita secara logikanya atau pada dasarnya memang seperti itu, tanpa sadar kita memunculkan probabilitas bersyaratnya, yaitu bola kedua diambil jika bola pertamanya sudah terambil, sehingga dapat dituliskan sebagai PA jika B. Berarti A-nya nanti sebagai bola kedua dan B-nya nanti bola pertama, gitu ya. Nah, sehingga B-nya adalah bola pertama, A-nya bola kedua. Pengambilan bola pertama, ada berapa hitam tadi? 7 hitam dan 5 putih. Kita misalkan hitam tadi H ya, putihnya P, sehingga ada 7 hitam, hanya ada 7, H1, H2 sampai H7.
Putihnya ada 5, berarti P1 sampai P5. Kalau dihitung anggota dari omeganya, omega 1 ya, berarti pengambilan bola pertama ya, ada omega 1-nya ada 12. Hitung saja 1, 2, 3, sampai 7, kemudian ada 5, berarti 7 tambah 5, 12 gitu ya. Nah, untuk pengambilan bola pertama, berarti B ya, B adalah bola pertama. Pengambilan bola pertamanya berarti diharapkan adalah hitam. Sehingga kita ambil yang hitam saja, berarti ada 7 hitam, H1 sampai H7, sehingga NB-nya nanti ada 7. NB-nya 7. Sehingga diperoleh PB-nya atau peluang dari kejadian B-nya, NB dibagi N omega. Dengan NB-nya adalah 7, N omeganya adalah 12. Sehingga probabilitas dari kejadian B adalah 7/12. B tadi adalah pengambilan bola pertama, warna hitam. Nih, kejadian bola pertama terambil hitam. Sedangkan A-nya adalah bola kedua terambil hitam. Nah, ini untuk pengambilan bola kedua. Tadi tidak ada pengembalian ya. Bola setelah diambil tanpa pengembalian berarti setelah diambil ya sudah nggak usah dibalikin gitu ya. Nah, untuk menentukan probabilitas bahwa kedua bola yang terambil berwarna hitam, maka ada syarat bola pertama hitam. Kemudian bola kedua diambil lagi hitam. Dengan kata lain kan bola kedua diambil jika bola pertamanya diambil terlebih dahulu atau PA jika B. Karena satu bola hitamnya sudah diambil ya, maka dan tidak dikembalikan, misalkan saja bola yang terambil itu H1 gitu. Mau H1, H2, H3 sampai H7 terserah, pokoknya hanya hilang satu. Saya misalkan saja H1 sehingga di sini untuk pengambilan bola kedua, omega 2-nya H1-nya hilang. Sudah diambil di pengambilan bola pertama. Kalau misalnya di sini yang diambil adalah H7, ya H1-nya ada, H7-nya yang hilang gitu. Disesuaikan saja pemisalan kalian. Kalau ini saya misalkan H1 yang terambil gitu. Sehingga sisanya H2 sampai H7, P1-nya sampai P5. Dihitung saja nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga N omega 2-nya ada 11. Nah, sisa bola hitamnya tadi H1-nya sudah diambil, misalkan sudah diambil, berarti sisanya ada H2 sampai H7. Ada 6 bola hitam yang tersisa ya. Nah, jadi probabilitas bola kedua hitam, jika bola pertama sudah diambil, berarti ini bukan PA lagi, tapi PA jika B. PA jika B-nya ini tadi ada 6, omeganya ada 11, berarti 6/11. Yang ditanya adalah probabilitas bahwa kedua bola yang terambil berwarna hitam. Lambangnya adalah A irisan B. Gitu. Tidak ada jika makanya ya. Nah, sehingga ini nanti PA irisan B-nya. Sehingga rumusnya PA jika B sama dengan PA irisan B per PB. PA jika B-nya sudah ada, A irisan B-nya dicari, PB-nya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan atau substitusikan saja. PA jika B-nya 6/11, PB-nya tadi 7/12 ya. PA irisan B-nya ditanya. Nah, ini kan per pindah ruas berarti jadi kali, tinggal dikalikan saja. Berarti PA irisan B itu 6/11 kalikan 7/12. Sehingga kalau dicari gitu ya, nanti 6 sama 12-nya kan bisa dicoret. Ini 1, yang 12-/nya jadi 2 ya. 1 kali 7, 7, ininya 2 kali 11, 22. Sehingga PA irisan B-nya ketemu 7/22. Kesimpulan akhirnya, jadi probabilitas bahwa kedua bola yang terambil berwarna hitam adalah PA irisan B sama dengan 7/22. Itu untuk pembahasan mengenai contoh 3, pengayaan dari probabilitas bersyarat ya, dibalik gantian nyari PA irisan B-nya. Untuk contoh 1 dan contoh 2 tadi PA jika B-nya yang dicari, untuk contoh 3-nya PA irisan B-nya. Silahkan dibaca lagi kasusnya, dipahami kapan langsung menggunakan rumus PA jika B, kapan harus menggunakan rumus irisan ternyata yang dicari, gitu ya. Silahkan dipahami saja, kalau misalnya nanti ada kesulitan, waktu belajar ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Yang penting nanti kalian dapat ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Kalau untuk contoh 1, contoh 2, dan contoh 3-nya tidak ada pertanyaan, kemudian untuk selanjutnya ada latihan 1.
Latihan 1 ini terdiri dari 6 soal. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. Silahkan dipilih saja dari 6 soal ini, pilih 3 nomor saja sebagai tugas. Nanti kalau sudah, cara pengerjaannya ada di Google Classroom ya, silahkan dilihat saja dan dikumpulkan sesuai deadline waktu yang sudah ditentukan. Itu untuk yang bisa saya bicarakan mengenai pembahasan probabilitas bersyarat. Sampai di sini saya ulangi, kalau ada yang mau ditanyakan, tanya saja di forum. Kalau tidak ada, bisa langsung mengerjakan tugasnya. Perlu diingat bahwa penulisan slide ini mengacu pada referensi Subanar dan ada link YouTube ya. Silahkan link YouTube-nya dibuka, bukan saya yang rekaman, tapi orang lain saya ngambil saja, sehingga untuk berterima kasih sudah menyampaikan materi, saya tulis di referensi. Silahkan dilihat saja. Demikian materi probabilitas bersyarat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.